Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan platform pre-order makanan warung UMKM dengan nama Warungin. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alif Henrevan Arnanta dengan NPM 45242110. Saya Muhammad Real KD dengan NPM 4524210058. Saya Abdurrahman dengan NPM 4524210003. Saya Muhammad Farel Alberto dengan NPM 4524210061. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan latar belakang yang akan dijelaskan oleh Muhammad Arya Al-Kadi. Oke, kita masuk ke latar belakang. UMKM memiliki peran besar dalam ekonomi lokal, khususnya di bidang kuliner. Namun, banyak warung makan belum menjangkau pelanggan digital. Aplikasi pemesanan seperti GoFood atau GrabFood seringkali hanya berisi restoran besar atau brand franchise. Hal ini menyebabkan, pertama, potensi penjualan warung UMKM tidak optimal. Yang kedua, pelanggan kesulitan menemukan makanan lokal favorit mereka. Dan yang ketiga, waktu pelanggan terbuang karena harus antri atau makanan sudah habis. Warungin hadir untuk yang pertama itu menghubungkan pelanggan dengan warung UMKM terdekat. Yang kedua menyediakan sistem pre-order. Dan yang ketiga memberikan platform digital sederhana bagi pelaku UMKM. Oke, kita masuk ke metodologi design thinking. Yang pertama ada empathize, latar belakang UMKM makanan sulit promosi digital. Mahasiswa atau karyawan sering kehabisan makanan atau malas antri. Aplikasi Warungin bantu koneksi pembeli dan penjualan lokal lewat sistem pre-order dan lokasi. Masuk ke persona pembeli. Atas nama Sylvia Valeria. Umur 21 tahun, sebagai mahasiswi, tujuan cari makanan enak dan murah sekitar kos. Frustasi, sering kehabisan dan malas antri. Harapan bisa pesan makanan lokal lewat HP. Masuk ke persona penjualan. Atas nama Pak Wileono. Umur 46 tahun, sebagai penjualan makanan rumahan. Tujuan jualan lebih luas tanpa memperluas area warung. Frustasi, promosi manual, dan bingung atur stok. Yang terakhir ada harapan bisa atur menu dan terima pesanan via handphone. Masuk ke empathy map pembeli. Think and feel, mau praktis dan pasti dapat makanan. Fear, udah habis, malas antri. Pain, cepat habis, antri, nggak ada info stok. Gain, bisa pre-order, info lengkap di satu aplikasi. Empathy map penjualan. Think or feel, mau coba online tapi bingung. Here, pakai aplikasi aja, Pak. Fine, promosi terbatas, bingung atur pesanan. Gain, bisa atur jam menu, pesan makanan via handphone. Yang kedua ada Define. Oh, Madli pembeli. Sylvia butuh aplikasi untuk pesan makanan lokal dengan cepat karena sering kehabisan dan malas antri. Oh, Madli penjualan. Pak Wileno butuh platform digital agar bisa jual makanan praktis dan atur beberapa menu hanya hadir sampai jam 2. Problem statement pembeli, sulit cari dan pesan makanan karena stok habis dan waktu terbatas. Sulit, eh, masuk ke problem statement penjual, sulit promosi dan atur stok atau menu karena masih manual dan belum digital. Yang ketiga ada diet, diet, butuh inti, pembeli, butuh solusi cepat, info stok dan bisa berorder. Penjual, butuh sistem simpel, bisa atur jadwal dan terima pesanan. Masuk ke fitur utama pembeli, pre-order makanan, dan filter jenis dan makanan dan harga makanan. Yang ketiga ada fitur utama penjualan. Yang pertama ada atur jam menu tersedia. Yang kedua ada riwayat dan pengelola pesanan. Dan yang ketiga menu tertentu dengan waktu terbatas. Masuk ke 4 prototype. Yang pertama ada user flow pembeli, yaitu ya, yang pertama login, yang kedua pilih kategori, mau makanan, minuman, atau snack. Yang ketiga lihat detail produk. Yang keempat tambah ke keranjang. Yang kelima riwayat dan pembayaran. Dan yang keenam bisa batal pesanan. Masuk ke user flow penjual, yaitu yang pertama ada login sebagai penjual, yang kedua input makanan yang dijual, yang ketiga
Lihat dan checklist pesanan selesai. Oke, di sini lanjut ke alur penggunaannya. Dari wireframe pembelinya, pertama login ke aplikasi. Setelah itu, pembeli memasukkan nama lengkapnya, Gmail, dan passwordnya, lalu login. Dari situ di sini pembeli memilih eh, untuk ingin beli apa yang ini beli. Lanjut, jika sudah memilih, sini ada detail food untuk ada harganya, harga makanannya untuk berapa yang ini beli. Setelah itu, masukkan ke keranjang. Lanjut, melakukan pembayaran di sini. Melakukan pembayaran ya makanan atau minuman yang ingin dibeli. Lanjut, sini ada riwayat pesanan makanan atau minuman yang sudah dibeli. Sini juga bisa cancel order atau cancel makanan. Jika ingin cancel, klik tombol merah. Kalau tidak, klik tombol hijau. Lanjut ke wireframe penjual. Pertama login. Setelah itu masukkan identitas penjual, nama lengkap, terus nama toko, Gmail, dan password. Setelah itu login. Setelah itu penjual bisa memasukkan, menginput makanan atau minuman atau snack yang ingin dijual ke ikon tambah. Lanjut isi data makanan atau minuman yang ingin dijual. Masukkan nama, deskripsi makanan atau minumannya. Setelah itu masukkan harga makanannya atau minumannya. Setelah itu masukkan foto makanan atau minuman yang ingin dijual. Setelah itu selesai, makanan atau minuman berhasil didaftarkan yang akan dijual. Setelah itu jika ada customer atau pembeli yang memesan makanan atau minuman, akan tampil di eh, menu orderan ini. Atomic Design. Metode atomic design membagi antarmuka pengguna atau UI menjadi bagian-bagian kecil yang disebut atau molekul, organisme, templates, dan page. Metode ini memungkinkan desain dibuat secara bertahap dari bagian kecil ke besar sehingga lebih konsisten dan mudah dikembangkan. Penerapan atomic design di proyek Warungin, satu atom, eh, pertama tombol tombol bayar, terus icon user atau keranjang, terus warna utamanya adalah biru, fontnya Inter. Dua molekul, eh, label plus input harga, setelah itu gambar makanan plus nama plus harga. Yang ketiga ada organis, ada yaitu ada kartu produk atau gambar nama harga tombol pesan. Setelah itu navigasi bar atau top. Setelah itu checkout section. Yang keempat ada page, yaitu ada halaman detail produk dan halaman checkout. Selanjutnya kita akan memasuki ke bagian finishing dari wireframe yang tadi telah dibuat. Saya akan masuk ke menu Figma.
Kita akan masuk ke wireframe pembeli terlebih dahulu. Di prototipenya, kita masuk ke menu welcome terlebih dahulu dan memencet sign in with Google. Di dalamnya kita akan langsung menuju ke menu eh, memasukkan nama lengkap, terus memasukkan Gmail, memasukkan password, dan login ke dalamnya. Ini adalah menu beranda utama setelah di finishing dari wireframe sebelumnya yang hanya sketsa. Selanjutnya di sini bisa memilih mau makanan yang dipesan atau minuman atau snack. Di sini ada makanan, kita bisa milih salah satunya. Di sini ada harganya, ada namanya, ada deskripsi, dan ada notes. Kalau makanan yang beberapa makanan hanya tersedia dari jam 8 sampai jam 2 siang. Selanjutnya ketika sudah memilih, kita bisa memasukkan ke keranjang dan ada masuk ke menu keranjangku. Di sini bisa menghapus pilihan jika ingin menghapus salah satu dari menu yang kita tidak suka. Menunya akan hilang dan kita bisa langsung masuk ke menu pembayaran. Di bagian ini menunya itu udah jadi dan user bisa langsung ngambil makanannya ke toko yang dituju. Ketika user nggak mau dengan pesanannya, dia bisa cancel orderan dan akan muncul dua pilihan, ingin membatalkan atau tidak. Kalau tidak akan kembali ke menu awal, kalau iya akan memunculkan notifikasi seperti ini. Dan kita bisa langsung kembali ke menu utama. Selanjutnya masuk ke bagian prototipe penjual. Sama seperti sebelumnya, akan masuk melalui sign in as seller with Google. Di sini akan input uh, nama tokonya, nama Gmailnya, dan passwordnya. Ketika mencet login, akan muncul tampilan seperti ini. Ada icon plus di makanan, minuman, dan snack. Di ketiga pilihan ini, ketika penjual ingin menambahkan menunya ke dalam daftar website di dalam aplikasinya, itu maka akan diajukan beberapa syarat, yaitu memasukkan nama makanannya, deskripsi makanannya, harga makanannya, dan foto dari makanan yang akan dijual. Ketika selesai menginput semua itu, akan mencet selesai, dan akan muncul notifikasi kalau makanannya telah berhasil didaftarkan. Selanjutnya kita bisa kembali ke menu utama. Selanjutnya akan saya kembalikan ke bagian PowerPoint. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke uji coba dan evaluasi. Metode pengujian usability testing 5 orang, 3 mahasiswa, 2 penjual UMKM. Evaluasi, observasi langsung, kuesioner SOS, sistem usability scale. Hasil evaluasi 80% aplikasi mudah digunakan, 60% suka fitur pre-order dan menu harian, masukan. Ikon tombol kurang jelas, estimasi waktu penyajian belum terlihat. Perbaikan yang dilakukan, tombol pesan sekarang diperbesar, tambahan label bantu di halaman checkout, tambah info estimasi waktu siap. Kita masuk kesimpulannya. Kesimpulannya, warung ini merupakan solusi digital yang dirancang untuk membantu konsumen memesan makanan dari warung UMKM secara praktis. Melalui sistem pre-order, aplikasi ini tidak hanya mempermudah pengguna, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Desain UI atau UX warung ini dibuat dengan pendekatan design thinking dan atomic design untuk memastikan bahwa kebutuhan pengguna terakomodasi dan pengalaman pengguna tetap intuitif dan efisien. Melalui proses uji coba, aplikasi ini mendapat respons positif dan akan terus dikembangkan untuk versi final. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.